Terima kasih Tuhan, kembali kami boleh berkumpul di tempat ini. Bersyukur untuk setiap kasih yang Tuhan berikan kepada kami. Kalau kami boleh ada hari ini sebagaimana kami ada Tuhan, kami percaya itu semua karena kebaikan-Mu yang Tuhan curahkan bagi kami. Kami mau angkat suara kami mau buka hati kami. Kami mau naikkan sembah dan puji kami. Sebagai tanda kami menghormati Engkau. Sebagai tanda kami mencintai Engkau ya Tuhan kami. Kiranya Bapa Engkau bertahta atas pujian penyembahan kami. Lebih lagi Tuhan, Engkau bertahta atas ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biar ibadah ini ada dalam jamahan dan lawatan kuasa Tuhan. Kami percaya ketika kami datang, kami akan menjadi pribadi yang berbeda dengan ketika kami pulang. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji menyembah Engkau. Haleluya. Amin. Yesus, Kau perlindungan bagiku. Kau beriku kelepasan, Kau beriku kemenangan. Ku bersyukur padamu. Sama-sama Engkau yang mengasihi Tuhan, katakan. Ku mengasihi-Mu, Yesus, Kau perlindungan bagiku. Kau beriku kelepasan, Kau beriku kemenangan. Ku bersyukur padamu. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tahta maha kudus. Ku memuji-Mu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Berapa banyak Kau mengasihi Tuhan, mari naikkan pujian. Ku mengasihi-Mu, Yes, Lord Jesus. Yesus, Kau perlindungan bagiku. Engkau segalanya bagiku. Amin. Kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur padamu. Mari sama-sama naikkan Hosana bagi Tuhan. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tahta maha kudus. Ku memuji-Mu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Hosana di tempat yang maha tinggi. Yes, Lord. Bagimu Yesus di tahta maha kudus. Ku memuji-Mu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Mari sama-sama angkat tanganmu, katakan Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tahta
Haleluya Tuhan. Ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Sungguh-sungguh, sungguh Yesus, ku cinta padamu. Katakan sungguh, sungguh Yesus, ku cinta padamu. Berapa banyak kau cinta Yesus, berikan sorak-sorai kemuliaan yang dahsyat bagi Tuhan kita. Dan mari sembah Tuhan, mari agungkan tinggi namanya. Haleluya Tuhan, haleluya. Haleluya Tuhan, haleluya. Hosana bagimu Tuhan di tempat tinggi-Mu. Karata kaya la bara papa sikerelelelele. Udi bara la papa sikerelelele la bara papa ya la maya sunamo. Engkau Tuhan yang layak terima segala pujian dan hormat kami. Haleluya, haleluya. Sebab tiada Allah lain yang seperti Engkau Tuhan. Terima kasih untuk setiap kejadian kami yang dahsyat dan ajaib di dalam Engkau. Sebab itu kami sembah Engkau Tuhan pagi hari ini. Allah yang luar biasa, Allah yang memegang hidup kami, Allah yang memelihara hidup kami. Mari panggil namanya Yesus. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semua yang Tuhan beri bagi kami. Buat semua yang Tuhan sudah kerjakan bagi kami. Ibaralah papa pasiki. Mari terus sembah Tuhan. Pribadi lepas pribadi pagi hari ini, cari Dia. Nikmati hadirat Tuhan pagi hari ini. Udi baba papa sekere adalah bara. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Mari jemaat Tuhan dengan sungguh katakan, Kau yang kami sembah. Para Tuhan, tiada yang lain. Hanya Engkau Tuhan. Boleh lebih sungguh katakan, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu Tuhan,
Hanya Engkau Tuhan. Hanya Kau satu di hatiku. Boleh sambil bangkit berdiri, naikkan pujian ini, katakan. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Allah yang perkasa. Kami sanjung tinggi Engkau, pribadi-Mu Tuhan Yesus. Hanya Kau satu di hatiku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Boleh berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu. Ini pujian kami, setiap hati yang rindu. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Oh, nyanyi pujian. Yes Lord, pujian bagi-Mu. Yes, dan hanya Engkau nama-Mu besar dan layak dipuji. Bagi-Mu Tuhan, pujian. Ini setiap pujian umat-Mu Tuhan. Hari ini semua tentang Engkau Yesus. Yes, dan layak dipuji. Oh, nyanyi pujian. Haleluya. Yes God. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Ku muliakan nama-Mu. Kami muliakan Engkau Yesus. Oh, mulia nama-Mu. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Katakan nama-Mu besar Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nama-Mu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Sorak-sorai kemuliaan yang dahsyat bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Kami percaya Tuhan Kaulah satu-satunya pribadi di tempat ini yang layak. Terima segala hormat pujian kami. Engkau Allah kami yang perkasa, Tuhan kami yang dahsyat. Kami mau puji dan sembah Engkau lebih lagi. Engkau yang mau memuji Tuhan dengan saya katakan amin. Haleluya. Mari sama-sama kita bertepuk tangan di dalam Tuhan. Ya Allah yang perkasa, gunung batu kita, amin.
kuat kataku, namun karena kasih-Mu, Kau yang menebus dalam jiwaku. Lewati badai tak ku ragu, karena Kau tinggal dalamku. Dengan imanku ku berseru, bersama-sama katakan, Kaulah Raja Allah berkasa, surga bumi pun menyembah. Sebab firman-Mu terangi jalanku, Engkaulah Tuhan Allah yang berkasa. Haleluya. Mari sama-sama katakan, bukan dengan kuat kataku, namun karena kasih-Mu, Kau yang menebus dalam jiwaku. Oh, lewati badai Tuhan, kami tak akan ragu. Lewati badai, amin. Dengan imanku naikkan tinggi panji buat Tuhan. Menyembah sebab firman-Mu terangi jalanku. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Allah berkasa, surga bumi pun menyembah. Sebab firman-Mu terangi jalanku. Engkaulah Tuhan Allah yang berkasa. Haleluya. Engkaulah Raja Allah berkasa, surga bumi pun menyembah. Berapa engkau percaya? Angkat tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja Allah berkasa, surga bumi pun menyembah. Haleluya. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja firman-Mu terangi jalanku. Engkaulah Tuhan Allah yang berkasa. Yesus, Kaulah Tuhan Allah berkasa. Yesus, Kaulah Tuhan Allah berkasa. Oh, oh. Yesus, Kaulah Tuhan Allah berkasa. Sekali lagi katakan, Yesus, Kaulah Tuhan Allah berkasa. Hanya di dalam namanya tersedia kemenangan bagi kita, amin. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan. Amin. Haleluya. Oh, hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Firman yang menerangi setiap jalan kita. Sama-sama katakan, firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala. Tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam nama-Nya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidup. Hanya
kuasanya, pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Kebenaran yang membebaskan setiap kita. Sama-sama katakan. Kebenaran yang bebaskan, selalu berikan ku kekuatan. Amin. Hadapi segala tantangan. Ini yang harus kita percaya Bapak Ibu. Amin Tuhan. Yes, setia menjaga dengan kuasa mulia. Sama-sama semangat di dalam namanya. Yesus ya sumber pengharapan di dalam hidupku. Hanya di dalam kuasanya, pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Dalam namanya ada kemenangan. Oh, hanya dalam kuasanya, katakan. Dalam namanya ada pengharapan, amin. Dalam kuasanya kemenangan. Boleh berikan sorak-sorai kemuliaan yang dahsyat bagi Yesus. Silakan duduk dalam damai sejahtera Tuhan. Haleluya, kami percaya Tuhan di dalam kuasa-Mu ada kemenangan bagi kami. Kami teduhkan hati kami siapkan hati kami. Kami mendengarkan isi hati-Mu Tuhan. Kami percaya pagi hari ini Kau akan menyampaikan isi hati-Mu yang terbaik bagi setiap kami. Ajar kami mengerti Tuhan. Ajar kami percaya ketika kami angkat tangan kami, Engkau Tuhan yang akan turun tangan bagi setiap kami. Bila ku angkat tanganku menyerah, Dia akan turun tangan membela, sebab Dia baik, sungguh baik, mujizatnya kan dinyatakan. Ku angkat tanganku menyerahkan semua beban hidupku padanya. Ku angkat tanganku menyerahkan. Ku tahu pasti Dia buka jalan. Kau yang berharap pada Tuhan, naikkan pujian. Bila ku angkat tanganku menyerah, Dia akan turun tangan membela, sebab Dia Tuhan yang baik. Amin. Sungguh baik, mujizatnya akan dinyatakan. Mari sama-sama katakan. Ku angkat tanganku menyerahkan semua beban hidupku padanya. Ku angkat tanganku menyerahkan. Ku tahu pasti Dia buka jalan. Ku angkat tanganku menyerahkan.
Mari angkat tangan kami, tanda kami berserah Tuhan. Kau pasti buka jalan. Ku angkat tanganku menyerahkan semua beban hidupku padanya. Ku angkat tanganku menyerahkan. Ku tahu pasti Dia buka jalan. Sungguh kami bersyukur Tuhan buat anugerah-Mu, buat kasih setia-Mu, bahkan buat penyertaan dan pemeliharaan Tuhan sepanjang hari-hari kami. Kami sungguh bersyukur kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai dengan hari ini. Itu sungguh karena anugerah-Mu yang begitu nyata dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, sekalipun kami melewati tantangan, kami berjalan di dalam lembah kekelaman, tapi satu hal yang kami tahu, selama kami berjalan dengan Tuhan, kami akan melihat jalan-jalan yang tertutup Tuhan bukakan atas setiap kami. Kami bersyukur hari ini buat jamahan Tuhan, buat lawatan Tuhan ke atas setiap kami. Dan kami sadar ketika kami berada di dalam hadirat-Mu, di sanalah adalah tempat di mana kami menemukan sukacita yang baru, berkat Tuhan yang baru, bahkan jamahan Tuhan, Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Tiba saatnya hari ini untuk kami mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan berbicara atas setiap kami, dan kami percaya ketika firman-Mu yang berbicara, kami pasti menjadi umat yang diubahkan oleh Tuhan. Kami sambut firman-Mu dengan hati yang bersukacita, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang merindukan firman Tuhan, bersama dengan saya katakan, amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali hari ini saya bisa berjumpa kembali bersama-sama saudara yang dikasihi dan dicintai oleh Tuhan. Dan saya menyapa untuk setiap kita yang mengikuti ibadah secara online, mau saudara berada di mobil, ataupun hari ini saudara berada di rumah, atau di tempat kantor, dimanapun saudara berada hari ini, saya percaya kasih setia Tuhan, anugerah daripada Tuhan, bahkan pemeliharaan daripada Tuhan, senantiasa Tuhan nyatakan dalam kehidupan setiap kita. Hari ini mari sama-sama kita mendengarkan satu pesan Tuhan untuk kita semuanya. Dan hari ini saya menyiapkan satu tema firman Tuhan yang saya beri judul, yaitu supaya hati tetap kuat. Saya percaya setiap kita pasti rindu dan kita semuanya pasti ingin supaya hati kita itu tetap kuat di dalam Tuhan. Yang rindu hatinya tetap kuat di dalam Tuhan, bisa tulis di kolom komentar. Hari ini mari kita sama-sama buka Alkitab yang kita punya di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-15 ayat yang ke-7. 2 Tawarik 15 ayat yang ke-7, Alkitab berkata demikian. Tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Yang percaya katakan amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita membaca ayat firman Tuhan ini, Alkitab itu mencatat ini adalah firman Tuhan yang Tuhan sampaikan kepada seorang yang bernama Asa atau Asaria bin Obed. Pada waktu itu Asaria bin Obed, saudara, dia itu seseorang yang dihampiri oleh Roh Allah. Karena apa? Karena pada waktu itu di daerah mereka ketika orang itu keluar, mereka itu khawatir dengan keselamatan dirinya. Karena ketika orang itu pergi, mereka itu tidak akan bisa pulang dengan selamat. Karena apa? Karena Allah mengizinkan pada waktu itu terjadi kekacauan-kekacauan.
Artinya ada peperangan, saudara. Kota merebut kota, bangsa merebut bangsa. Terjadi kekacauan yang begitu hebat atas seizin Tuhan di daerah mereka. Artinya apa? Mereka itu sedang mengalami kesesakan. Mereka sedang tinggal di dalam kesesakan hidup. Mereka sedang tinggal di dalam kekacauan. Tapi firman Tuhan mengatakan bahwa Roh Allah itu turun ke atas mereka. Lalu memberitahukan supaya apa? Kuatkanlah hatimu, janganlah lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Akhirnya apa? Mereka itu berbalik, saudara. Mereka itu berjalan kembali kepada Allah dan mencari Allah. Dan kita tahu bahwa Allah itu bersedia ditemui oleh mereka. Pada waktu itu, orang Israel sedang mengalami, mereka tidak melihat adanya Allah yang sedang berada di tengah-tengah mereka. Tapi ini sama, seringkali saudara, kadangkala Tuhan itu izinkan supaya kita itu ngelewati berbagai macam musim dalam kehidupan ini. Kita ngalami tantangan dalam hidup ini. Dan kadangkala Tuhan itu hancurkan hati kita, agar kita itu bisa membangun hati kita yang lebih kuat, yang tidak ada yang lain selain Allah di dalam kehidupan kita. Karena kita tahu saudara, di Indonesia ini ada 2 musim, ya kan? Satu musim kemarau, satunya musim apa saudara? Banjir. Tidak, tapi kalau kita ke luar negeri, dulu itu saya pernah tinggal di Australia selama hampir 2 tahun saudara. Di negara Australia itu musimnya ada 4. Jadi fall, lalu kemudian winter, spring, dan summer. Ketika saya tinggal di negara Australia yang musimnya ada 4 itu, saya itu mulai menyadari saudara, dibanding dengan Indonesia yang 2 musim itu, ada satu hal yang sama, yang tidak pernah berubah dan tidak ada bedanya dengan negara yang 4 musim dan negara 2 musim. Apa itu saudara? Ada sesuatu yang konstan, namanya matahari. Artinya mau di negara 4 musim atau negara 2 musim, yang namanya matahari itu selalu ada. Dan matahari itu merupakan satu yang konstan di negara tersebut, saudara. Artinya apa? Dalam kehidupan kita, seringkali kita itu melewati berbagai macam musim kehidupan. Seringkali kita sedang berada di musim gugur. Kita melihat ada banyak sesuatu yang gugur di dalam kehidupan kita. Lalu kita sedang berada di musim dingin. Kita berada di musim kemarau. Kita berada di musim yang penuh dengan angin dan badai yang kencang di dalam kehidupan kita. Tapi satu hal yang kita perlu tahu, bahwa ada Tuhan yang kuasanya itu tetap sama, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tuhan merupakan satu pribadi yang konstan, yang tetap ada, berjalan bersama-sama dengan kita. Artinya mau musim apapun dalam kehidupan ini, musim bisa berubah, tantangan bisa berubah, situasi dan kondisi bisa berubah. Tapi hanya satu hal yang tidak bisa berubah, yaitu Tuhan kita yang kuasanya sama, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Artinya apa, saudaraku yang kasih Tuhan? Yang perlu kita lakukan sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, mari kita belajar seperti Asa, supaya kita mengkuatkan hati kita. Firman Tuhan berkata, kuatkanlah hatimu, sekalipun kita melihat ada banyak tantangan, sekalipun kita berada di situasi yang terhimpit, kita berada di situasi yang terjepit, tapi mari kita tetap semangat. Semangat kita menyala-nyala, menjaga supaya hati kita itu tetap kuat di dalam kehidupan ini. Karena kalau kita lihat Presiden Soekarno, saudara,
itu pernah mengatakan, jika kita memiliki keinginan yang kuat dari dalam hati, maka seluruh alam semesta akan bahu-membahu mewujudkannya, kata Presiden Soekarno. Artinya apa? Kalau kita punya keinginan yang kuat di dalam hati kita, kita punya kerinduan yang kuat di dalam hati kita, lalu kemudian kita berusaha untuk mewujudkannya, maka kata Presiden Soekarno, seluruh alam semesta itu akan bahu-membahu mewujudkannya. Artinya apa saudara? Kalau anak muda zaman sekarang guyonan, itu kalau misalkan dia melangkah lalu kemudian gagal, biasanya anak muda itu berkata, waduh, aku dijegal sama semesta. Kalau kita punya keinginan yang kuat saudara, kita ingin mewujudkannya, maka alam semesta itu yang akan membantu kita mendapatkan usaha yang kita usahakan itu. Dengan cara apa? Dengan memiliki hati yang kuat. Artinya hari ini, supaya hati kita kuat, mari kita belajar saudara. Kita tahu dulu, apa sih tandanya seseorang yang memiliki hati yang kuat. Yang pertama, orang yang memiliki hati yang kuat, itu yang pertama, dia itu tidak gampang mengeluh tentang ujian hidup. Karena kalau kita perhatikan saudara, saya itu seringkali mengendarai kendaraan, mobil gitu saudara. Waktu saya berkendara, saya itu pernah lihat ada satu truk. Itu di belakang baknya yang di belakang, itu ada tulisan. Tulisannya bilang gini saudara, akeno anggonmu nyukuri nikmat, supaya lali carane sambat. Lalu di bawahnya ada hashtag, ojo kakean sambat. Tulisannya gitu saudara. Artinya apa? Orang yang hatinya kuat itu tidak gampang mengeluh tentang ujian hidup. Artinya ketika seseorang itu memiliki hati yang kuat di dalam Tuhan, dia itu mudah bersyukur. Mudah bersyukur atas berkat Tuhan, sehingga dia lupa caranya sambat, lupa caranya mengeluh di dalam kehidupan ini. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu hati-hati, kalau kita sudah sering mengeluh, sering sambat dengan kehidupan ini, kita sering mengeluh sama Tuhan, Tuhan opo kok hidupku kayak gini. Kita perlu hati-hati, bisa jadi hati kita itu lemah saudara. Karena orang yang kuat hatinya, dia mudah bersyukur dan tidak mudah mengeluh di dalam kehidupan ini. Yang kedua, apa tandanya orang yang memiliki hati yang kuat? Yang kedua, dia mampu menyadari kelebihan dan kekurangan diri. Artinya orang yang memiliki hati yang kuat, dia tahu bahwa dia itu sedang mengalami kelemahan dalam kehidupan ini. Dia sadar dia penuh kekurangan. Dan yang ketiga saudara, apa sih tandanya orang yang memiliki hati yang kuat? 3, dia itu sadar, dia itu memiliki pegangan hidup. Artinya dalam kehidupan ini, kalau dia sedang lemah saudara, dia sedang menghadapi keadaan yang meresahkan di dalam kehidupan ini, dia sadar dia memiliki pegangan hidup. Dan pegangan hidupnya ini adalah Tuhan, di atas segala Tuhan. Tuhan yang penuh kuasa, Tuhan yang sanggup membuat yang tak ada jadi ada. Itu tanda-tanda orang yang memiliki hati yang kuat. Karena itu hari ini pesan Tuhan untuk kita semuanya. Mari kita sama-sama belajar dan melihat apa yang Alkitab ajarkan supaya kita itu memiliki hati yang kuat. Bagaimana caranya supaya kita itu menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki hati yang kuat. Yang pertama saudara, bagaimana caranya supaya kita itu memiliki hati yang kuat? Yang pertama, hati kita itu harus murni. Hari ini mari kita sama-sama tulis di kolom komentar. Yang pertama,
hati kita harus murni. Mari kita lihat di dalam Mazmur pasal yang ke-24, ayat yang ketiga sampai dengan yang kelima. Mazmur 24 ayat yang ketiga, firman Tuhan berbunyi demikian. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan apa saudara? Murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Perhatikan ayat yang kelima. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Yang setuju katakan amin. Jadi hari ini saudaraku yang kasih Tuhan, pesan Tuhan yang pertama untuk kita semuanya. Kalau hari ini kita ingin naik ke gunung kudus Tuhan, kita rindu kita itu mengalami Tuhan dalam kehidupan ini. Kita rindu berjumpa dengan Tuhan. Maka hati kita harus dibersihkan. Hati kita harus murni. Hati kita harus suci, saudara. Kalau kita memiliki hati yang suci, hati yang murni, hati yang bersih, maka dari sanalah kita akan melihat ada sesuatu yang besar, ada kuasa Tuhan. Itu yang Tuhan akan jadikan di dalam kehidupan kita. Karena itu hari ini saudara, hati yang murni itu adalah hati yang apa? Yang berpusat pada Tuhan. Artinya kalau hari ini kita ingin hati kita kuat, kita ingin memiliki supaya hati kita itu kuat, menanggung tantangan dalam kehidupan ini, melewati berbagai musim dalam kehidupan ini. Kalau kita rindu hati kita kuat, kita ingin hati kita kuat, maka apa? Maka kita itu harus belajar memurnikan hati kita, membersihkan diri kita, membersihkan hati kita. Supaya apa? Supaya kita itu bisa sampai ke gunung kudus Tuhan. Supaya kita bisa naik dan berdiri di tempatnya yang kudus. Karena kalau kita perhatikan di dalam Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-8. Matius 5 ayat yang ke-8. Di sana dikatakan, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Jadi hari ini saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita rindu, kita ingin memiliki hati yang kuat. Sekalipun kita galau, kita ngalami tantangan, kita ngalami persoalan. Tapi hati kita kuat. Maka apa? Kita itu harus memurnikan hati kita. Bagaimana orang yang murni hatinya itu? Hari ini mari kita lihat apa sih tanda-tandanya orang yang memiliki hati yang murni. Orang yang murni hatinya. Yang pertama, mereka yang berusaha memiliki sikap hati yang sama seperti Allah. Jadi kalau hari ini kita rindu memiliki hati yang murni di hadapan Tuhan, kita itu harus berusaha saudara, memiliki hati, memiliki sikap hati yang sama seperti Allah. Seperti pujian yang pernah kita nyanyikan saudara. Ada satu pujian itu yang berkata, ubah hatiku seperti hatimu, setulus kasihmu, janjimu Tuhan. Artinya apa? Kita itu belajar mengubah hati kita saudara, seperti hatinya Tuhan. Kita belajar mengasihi orang, kita membenci kejahatan, kita mengasihi sesama kita. Itu adalah tanda pertama orang yang murni hatinya. Sekarang yang kedua, orang yang murni hatinya itu seperti apa? Yang kedua, orang yang mengasihi kebenaran dan membenci kejahatan. Dan yang ketiga saudara, apa orang yang murni hatinya?
Yang ketiga adalah mereka yang memiliki apa? Pikiran, kehendak, perasaan. Itu sesuai, selaras, dan sejalan dengan hati Allah. Jadi kalau hari ini kita rindu memiliki hati yang kuat, kita mesti memiliki pikiran kita, kehendak kita dalam kehidupan ini, perasaan kita, itu harus sesuai, selaras, sejalan dengan hati Allah. Karena kalau kita perhatikan dalam kehidupan ini, saudara, kalau seumpama saudara itu jalan-jalan ke Bali, itu kan di Bali itu katanya Pulau Dewata, pulaunya dewa, saudara. Karena kalau kita ke sana, itu di sana itu ada pegunungan, hijau-hijau, ada sawahnya, danau ada. Lalu kemudian kalau kita cari pantai, kemarin waktu saya jalan-jalan ke Bali, itu ditawarin, saudara. Pak, mau ngelihat pantai yang pasirnya itu hitam, atau ngelihat pantai yang pasirnya warna putih. Ada lagi pantai yang pasirnya warnanya warna pantai. Istilahnya krem-krem agak kecoklatan gitu, saudara. Lalu kemudian ada lagi pantai, Pak, yang private, jarang orang datang. Lalu kemudian pantai ini, itu kiri kanannya ada tebingnya, ada gunungnya. Jadi setengah gunung, tapi di bawahnya itu ada pantai, private sekali. Lalu kemudian saya milih, saudara. Wah, ini kayaknya keren ini. Jadi pantainya itu kecil, kayak teluk gitu. Luasnya nggak lebar. Lalu kiri kanannya itu tebing, saudara. Jadi kalau kita mau ke pantai itu, kita itu harus turun dari tebing jauh ke bawah. Lalu kemudian di sana itu ada private pantai. Kiri kanannya tebing. Nah, sebelum itu, saudara, saya itu kadang kalau ke Bali, yang saya tahu itu ke Pantai Kute, ya kan. Kalau kita ke Pantai Jimbaran, Pantai Kute, sepanjang jalan itu, pantainya itu pasirnya hitam, saudara. Karena banyak orang yang jualan. Lalu kemudian kalau kita lihat di sana itu kotor, saudara. Jadi ada gelas ketinggalan di dalamnya pantai. Lalu kemudian ada bekas makanan di sana tertinggal. Pokoknya kotor, amburadul, gilani, saudara. Lalu kemudian hari berikutnya saya diajak, saudara, sama rekan-rekan saya ke pantai yang private ini. Ini pantai yang gak pernah disamperi banyak orang. Lalu tiket masuknya itu cukup lumayan mahal, saudara. Karena pantainya private, dibuat mahal supaya kalau ke sana itu benar-benar orang menikmati keindahan pantai yang private itu, saudara. Lalu kemudian ya wis lah, karena mumpung di sini, berangkatlah saya ke pantai itu, saudara. Pantainya namanya Sandays, saudara. Lalu kemudian kita dibawa naik eskalator, menuruni tebing, turun ke bawah. Wah, pantainya begitu indah, saudara. Di samping kiri ada tebingnya, kita di pantai itu bau bersih sekali. Tidak ada kotoran sama sekali. Airnya warna biru, ada busa-busanya. Wah, keren, luar biasa. Kalau kita lihat, saudara, seharian saya di sana, duduk-duduk dari jam 3 sore sampai jam 7 malam. Gak kerasa, saudara. Karena apa? Karena enak, bersih pantainya. Gak ada kotorannya. Kita nyaman, kita seneng ngelihatnya. Sama dengan hati kita, saudara. Kalau hati kita itu kotor, penuh dengan debu, lalu kemudian penuh dengan kerikil yang menghambat hati kita. Dilihat itu gak enak, saudara. Dipandang mata itu kurang nyaman. Apalagi kita berada di tempat itu lama-lama. Gak nyaman. Sama dengan hati kita. Kalau kita ingin hati kita itu kuat di dalam Tuhan, kita ingin memurnikan hati kita, maka apa? Kita harus belajar, saudara, memiliki pikiran, kehendak, perasaan
Itu yang disucikan, dimurnikan, dibersihkan. Yang selaras, sesuai, sejalan dengan kehendak Tuhan. Maka kita akan melihat ketika kita sedang berada di dalam musim yang gak enak. Kita sedang berada di tantangan yang begitu berat. Kalau hati kita kuat, maka kita itu mampu bangkit lagi. Sekalipun tantangan kita hebat, hati kita kuat, maka di sana kita akan melihat ada Tuhan yang membuka jalan, ada Tuhan yang berkuasa, bahkan ada Tuhan yang menyatakan pertolongannya itu tepat pada waktunya di dalam kehidupan kita. Itu yang pertama, saudara. Sekarang yang kedua, bagaimana supaya kita memiliki hati yang kuat? Yang kedua, kita harus memiliki hati yang melekat kepada Tuhan. Hari ini saudara bisa tulis di kolom live chat atau di kolom komentar. Miliki hati yang melekat kepada Tuhan. Mari kita lihat di dalam Mazmur pasal yang ke-191 ayat yang ke-14 sampai dengan 16. Mazmur 91 ayat yang ke-14. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Yang percaya katakan amin. Ini adalah janji Tuhan kepada orang yang hatinya melekat kepada Tuhan. Maka apa? Tuhan akan memberikan pembelaan. Tuhan akan menyatakan perlindungan. Dan Tuhan akan menyatakan berkat-berkat-Nya yang luar biasa. Itu tercurah ke atas diri kita. Tapi itu semuanya terjadi, saudara. Kalau apa? Kalau hati kita melekat kepada Tuhan. Kalau hati kita itu senantiasa berada dekat dengan Tuhan. Karena itu hari ini, kalau hati kita ingin kuat, saudara, mari kita belajar supaya memiliki hati yang melekat kepada Tuhan. Apa sih definisinya orang yang memiliki hati yang melekat kepada Tuhan? Yang pertama, artinya orang yang hatinya melekat kepada Tuhan. Yang pertama itu hatinya itu melekat, saudara. Artinya melekat itu apa? Hatinya itu yang nempel, benar-benar melekat dan tidak mudah dilepaskan. Kalau kita lihat kayu, saudara, yang dikasih lem kayu, lalu kemudian biasanya kalau kita ke tukang mebel yang bikin perkayuan, saudara, itu kalau kayu satu dengan kayu yang lain dikasih lem lalu kemudian direkatkan, biasanya itu di ujungnya dikasih kayak semacam tekanan gitu, saudara. Jadi atas bawah tekanan terus dirapetin kiri kanan ujungnya, ditunggu beberapa hari. Kalau lemnya sudah kering, dia itu menjadi kayu yang satu kesatuan. Walaupun kayu itu ada beberapa blok, tapi kalau dilem bareng-bareng lalu kemudian direkatkan, artinya kayu itu nempel satu dengan yang lainnya, saudara. Lalu kemudian dipotong, dirapikan jadi satu blok yang terdiri dari berbagai macam kayu. Sama hari ini, kalau kita ingin hati kita melekat sama Tuhan, itu harus benar-benar nempel, tidak mudah dilepaskan. Ada tantangan, ada persoalan. Kita melewati musim yang gak enak. Kita sedang galau, kita tinggal di dalam kesedihan. Kalau orang yang hatinya melekat sama Tuhan, waktu kita sedih, waktu kita galau, kita itu larinya sama Tuhan. Kita datangnya sama Tuhan. Karena apa? Karena kita itu melekat sesuatu yang tidak terpisahkan sama Tuhan.
Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, apa sih definisi orang yang hatinya melekat sama Tuhan? Yang kedua, dia itu punya hubungan karib dengan Allah. Artinya apa? Yesus, Tuhan kita, itu sahabat kita, saudara. Jadi kalau hari ini Pak, Bu, ngalami tantangan, ngalami persoalan, jangan curhat sama orang. Kadang kalau kita curhat sama orang, itu statistik mengatakan 90% orang yang kita curhati itu senang dengan apa yang kita alami, dan hanya 10% orang yang ikut sedih dengan curahan hati kita. Artinya apa? Sekalipun kita curhat sama orang, mungkin orangnya di depan ngangguk-ngangguk, ikut kasihan, ngelihat kita, ikut iba ngelihat permasalahan kita. Tapi belum tentu orang itu merasa kasihan sesungguhnya dengan kita. Jadi hari ini, kalau kita ingin hati kita kuat, kita tahu hati kita melekat sama Tuhan, kita punya hubungan karib sama Tuhan, jangan curhat sama orang, saudara. Karena kadangkala kalau kita punya masalah, yang namanya teman, jangankan teman, saudara aja, itu bisa lari, kabur. Yang awalnya dekat jadi jauh, yang awalnya kenal jadi nggak kenal. Karena apa? Karena kita punya masalah, yang sana wedi, saudara. Apalagi masalahnya soal duit, tambah hilang, saudara, nggak ada bekasnya. Jadi kalau hari ini kita punya masalah dalam kehidupan kita, curhatnya sama Tuhan. Yang setuju katakan amin. Sekarang yang ketiga, apa sih definisinya orang yang hatinya melekat sama Tuhan? Yang ketiga, orang yang hatinya melekat sama Tuhan, dia itu memiliki hati yang tertanam. Artinya apa? Dia pohon yang tertanam, kuat dan tak tergoyangkan. Kita melekat sama Tuhan, pohon itu melekat sama tanah itu. Walaupun luarnya kecil, saudara, nggak kelihatan, mungkin pohonnya setinggi bonsai atau kaktus yang kecil seperti ini. Tapi orang yang tertanam, itu akarnya kuat. Akarnya masuk ke dalam tanah, kuat sekali, saudara. Jadi kalau dicabut, ada badai, digoyangkan, kena angin, kena badai persoalan, dia itu kuat. Karena apa? Hatinya itu melekat sampai ke tanah, melekat kepada sumber, segala sumber, saudara. Melekat kepada sumber ketenangan, sumber kebahagiaan, yaitu Yesus Tuhan kita. Yang keempat, saudara, apa sih artinya orang yang hatinya itu melekat kepada Tuhan? Orang yang hatinya melekat itu terpaku kepada Tuhan. Kita itu harus tetap terpaku kepada Tuhan. Apa sih artinya orang yang terpaku kepada Tuhan? Itu artinya pandangan diri kita itu selalu tertuju kepada Tuhan. Jadi kalau hari ini kita ngalami persoalan, mungkin saudara berkata, Pak, kalau ke gereja kita tahu bahwa Tuhan itu Tuhan yang membuka jalan. Kita tahu Tuhan itu Tuhan yang membuka jalan-jalan atas kehidupan kita. Tapi kenapa hari ini saya nggak ngelihat ada jalan yang terbuka? Kenapa kok hidup kita jalannya tertutup? Padahal Tuhan itu Tuhan yang membuka jalan. Hari ini saudaraku yang kasih Tuhan, Tuhan the way maker, Tuhan yang membuka jalan. Tuhan sekalipun yang mengizinkan supaya jalan kita tertutup. Supaya kita itu belajar, kalau kita jalannya tertutup, apakah hati kita tetap terpaku sama Tuhan? Apakah kita tetap mempunyai pandangan yang tetap tertuju kepada Tuhan? Ini yang paling penting, saudara. Kalau hati kita melekat, maka Tuhan yang akan membela kita. Tuhan yang akan membuat kuasanya itu terjadi dalam kehidupan kita. Karena itu,
mari hari ini kita belajar terpaku sama Tuhan. Yang kelima, apa definisinya orang yang hatinya melekat sama Tuhan? Orang yang melekat sama Tuhan adalah orang yang terpaut kepada Tuhan. Artinya apa, bahwa segala sesuatu dalam hidup ini kita bisa berkata bahwa semuanya dari Tuhan. Dan apa yang kita lakukan dalam kehidupan ini, semuanya titipan dari Tuhan. Dan kita harus melakukan segala sesuatunya itu untuk kemuliaan Tuhan. Itu artinya orang yang melekat hatinya sama Tuhan. Jadi hari ini pesan Tuhan untuk kita semuanya, kalau kita ingin hati kita kuat di dalam Tuhan, yang pertama, mari kita belajar memiliki hati yang murni di hadapan Tuhan. Dan yang kedua, mari kita belajar supaya hati kita itu melekat kepada Tuhan. Dan hari ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum saya mengakhiri firman Tuhan hari ini, saya punya satu kesimpulan firman Tuhan hari ini. Next lagi. Apa yang tersimpan dalam hati itu akan mempengaruhi sikap dan perilaku kita. Jadi hari ini saudaraku yang kasih Tuhan, next lagi. Jika hati kita kuat, maka kita akan menang dalam kehidupan ini. Tapi jika hati kita rapuh, maka kita akan kalah dalam menghadapi pertandingan kehidupan ini. Jadi hari ini saudaraku yang kasih Tuhan, kalau kita ingin berhasil, kita ingin menang, kita ingin sukses di dalam kehidupan kita ini, mari kita belajar memiliki hati yang kuat. Karena ketika hati kita kuat, maka kita akan menang. Tapi barang siapa yang memiliki hati yang rapuh, maka kita akan kalah di dalam kehidupan ini. Hari ini mari kita sama-sama satukan hati kita tundukkan kepala bersama, kita akhiri firman Tuhan hari ini dengan berdoa. Bapa di surga, sungguh kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar. Kami percaya seringkali dalam kehidupan ini, kami memiliki hati yang rapuh, kami memiliki hati yang lemah, sehingga kami kalah ketika kami harus melewati berbagai macam musim dalam kehidupan kami ini. Tapi hari ini kami diajarkan kembali oleh Tuhan, kami diubahkan kembali oleh Tuhan, dan firman-Mu berkata kepada setiap kami, barang siapa yang hatinya melekat kepada dengan Tuhan, maka Tuhan yang akan melakukan pembelaan, Tuhan yang akan membenarkan, bahkan Tuhan yang akan menolong, bahkan Tuhan juga yang akan memberkati setiap kami. Karena itu hari ini ajar kami untuk kami memiliki hati yang tetap kuat di dalam Tuhan. Sehingga apapun musim dalam kehidupan kami, apapun tantangan yang harus kami alami, ketika hati kami kuat, maka kami akan melihat ada tangan Tuhan yang bekerja. Bahkan ada kuasa Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat kebenaran firman yang sudah kami dengar. Dan kami percaya firman-Mu ini tidak hanya berhenti saat ini, tapi firman-Mu itu melekat di dalam hati setiap kami, tertanam, bahkan bertumbuh menjadi pohon yang menjadi rema dan kekuatan atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.